Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Zafira dengan NPM 241000131. Di sini saya akan menerangkan hasil dari analisis saya mengenai suatu kasus. Sebelumnya, saya akan memaparkan mengenai kronologi singkat dari kasus ini, yaitu Rizal, 38 tahun, sedang menjalin hubungan asmara dengan Dina. Namun, hubungan tersebut mulai retak saat Rizal melihat percakapan WhatsApp-nya Dina yang berselingkuh dengan Ardi, 35 tahun, sahabatnya sejak kecil. Rasa cemburu dan kecewa itu memuncak ketika Rizal mengetahui satu pesan dari Ardi yang merendahkannya. Pada 12 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, di Komplek Permata Indah, Blok C, Jalan Melati nomor 7, Jakarta Timur. Rizal mendatangi rumah Ardi dan menembaknya 2 kali di kepala dan lehernya, sehingga Ardi tewas di tempat. Hasil dari penyelidikan mengarah ke Rizal sebagai terduga karena telah ditemukan riwayat pesan berupa ancaman dari Rizal yang ditujukan kepada Ardi dalam ponsel Ardi. Hal ini kembali diperkuat setelah penggeledahan kontrakan Rizal di Jakarta Timur pada 15 Mei 2024. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti lainnya, yaitu tas hitam yang berisi pistol semi-otomatis Glock 19 atau 9x19 mm, peluru cadangan, bercak darah DNA korban di jaket, dan riwayat percakapan Rizal dengan seseorang tanpa nama di kontak WhatsApp-nya yang diduga memberikan senjata api tersebut, serta riwayat pencarian terkait penggunaan senjata api. Tersangka dalam kasus ini yaitu Rizal, 38 tahun, dan korban ialah Ardi, 35 tahun. Saksinya terdiri dari 3, yaitu yang pertama Dina, sebagai pasangannya tersangka yang juga terlibat hubungan perselingkuhan dengan korban. Yang kedua, warga sekitar yang mendengar suara tembakan dari rumah korban dan yang menemukan korban tergeletak. Dan yang ketiga, penyelidik atau ahli forensik yang memberikan informasi terkait hasil balistik, DNA korban, dan bukti digital. Pasal yang dapat dikenakan kepada tersangka yaitu Pasal 458 Ayat 1 KUHP tahun 2023 yang berbunyi, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang selanjutnya, Pasal 459 KUHP tahun 2023 yang berbunyi, setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Barang bukti yang dapat diajukan dalam persidangan meliputi, yang pertama, senjata api Glock 19 beserta peluru cadangan, yang kedua, selongsong peluru 9x19 mm yang ditemukan di TKP, yang ketiga, jaket Rizal dengan bercak darah korban. Yang keempat, ponsel tersangka yang berisi riwayat percakapan dengan pemasok senjata dan pencarian penggunaan pemakaian senjata. Yang kelima, ponsel korban yang berisi riwayat percakapan ancaman dari tersangka kepada korban. Yang keenam, hasil uji balistik dan forensik DNA. Tempus Delicti, yaitu 12 Mei 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Locus Delicti, halaman rumah korban, Komplek Permata Indah, Blok C, Jalan Melati nomor 7, Jakarta Timur. Kompetisi absolut. Perkara pembunuhan Rizal dan Ardi merupakan tindak pidana umum, sehingga pihak yang berwenang dalam menangani perkara ini ialah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum, yang sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompetisi relatif. Perkara ini terjadi di Jakarta Timur, maka pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Locus Delicti yang sesuai dengan Pasal 84 KUHP. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kasus yang terjadi, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rizal sebagai tersangka dan Ardi sebagai korban. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.